Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Imadi Agus Kencana Yasa, SE SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Badung, akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mempertimbangkan kesiapan belajar murid, minat, dan cara belajar yang disukai murid atau profil belajar. Ada 3 strategi yang bisa dilakukan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan cara menyiapkan dan memberikan konten atau bahan belajar berdasarkan 3 aspek pertimbangan, yaitu kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kegiatan berjenjang, di mana semua murid bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, tetapi dilakukan dengan berbagai tingkat dukungan, tantangan, atau kompleksitas yang berbeda-beda. Yang kedua, pertanyaan pemandu atau tantangan dengan mempertimbangkan minat mereka. Yang ketiga, membuat agenda individual. Yang keempat, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi kegiatan gaya belajar yang beragam. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk berkaitan dengan tagihan yang kita harapkan dari murid berupa produk yang bisa berupa karangan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram yang harus mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan memberikan angket untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid, serta memberikan pretest untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Pada saat pembelajaran di kelas, guru dapat menyiapkan beragam bahan ajar yang dapat mengakomodasi beragam gaya belajar siswa, seperti gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Bahan ajar dapat berupa artikel, gambar, video, audio, slide PPT, atau infografis. Dalam kegiatan pembelajaran, murid dapat dikelompokkan sesuai dengan kesamaan gaya belajarnya. Murid yang memiliki gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Dalam menyampaikan hasil belajar, murid diberikan kebebasan dalam memilih bentuk tagihan, sesuai dengan cara yang murid sukai. Tagihan hasil belajar murid dapat berupa karangan, tulisan, hasil tes, pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain-lain, yang mencerminkan pemahaman murid yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Strategi pembelajaran berdiferensiasi didasari oleh kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan murid, yaitu kebiasaan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Lingkungan belajar yang positif, nyaman, aman, yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan pengalaman belajar yang akan mendorong murid sedikit melampaui apa yang mereka ketahui pada saat itu.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni murid belajar menyesuaikan dengan minat dan bakatnya, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, di mana guru merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat merancang pembelajaran yang dapat menjadikan murid lebih mandiri, kreatif, dapat saling berkolaborasi, dan bernalar kritis dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi juga harus didukung oleh lingkungan yang positif, di mana lingkungan yang positif akan tercipta dari budaya positif yang diterapkan di sekolah, yang menjadikan murid belajar dengan aman dan nyaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.